bulan suci, sambut dengan hati yang bersih. Ramadan telah tiba, bulan yang mulia, berbanyaklah ibadah, mengkaji ilmu agama. Mari kita tonton bersama Ramadan ceria, berkah berkah berkah. Mari kita tonton bersama Ramadan ceria, berkah berkah berkah. Ramadan ceria, berkah berkah berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bunda-bunda yang berada di studio Jawa Pos TV dan juga para pemirsa yang berada di rumah ataupun di mana saja Anda berada, syukur alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan kita sehat dan terus melanjutkan hari-hari akhir di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita, tadarus kita, kemudian sedekah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, gimana Bunda? Kabarnya semuanya sehat ya? Semakin akhir Ramadan tampaknya semakin bersemangat, apalagi untuk iktikaf ya Bunda. Jangan lewatkan kesempatan malam-malam akhir bulan Ramadan ini dengan sia-sia. Mudah-mudahan kita terus diberikan semangat oleh Allah. Amin. Amin. Baik, langsung saja saya ingin memberikan kesempatan kepada Nasya yang ada di sana untuk memperkenalkan berapa ribu jamaah yang hadir pada kesempatan kali ini. Yo Nasya. Terima kasih Bunda Cita. Wow, sudah hari ke-25 tambah fresh aja nih Bunda Cita, awet muda. Oke baiklah, sebelum perkenalan nih, Nasya ada sedikit pantun. Dan jangan lupa ya, cakep-cakep cantik-cantiknya ya bunda-bunda. Oke. Baju baru habis disum-sum untuk bernyanyi. Assalamualaikum para nyai-nyai. Alhamdulillah. Punyai lo ya, ini punyai lo ya. Amin, gitu dampak jadi Pak. Delaynya kebanyakan. Oke baiklah. Ya seperti biasa Nasya akan memperkenalkan bunda-bunda yang cantik-cantik ini. Langsung saja dari Majelis Taklimah. Nah ini Bunda. Kami dari Majelis Taklim Nurjanah Krian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Surabaya. Cakep. Jangan lupa mampir di Jawa Pos TV ya. Hati senang, riang gembira karena bisa hadir di acara Ramadan ceria, berkah berkah berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa ini bunda-bunda. Tadi sahur apa dan sampai sekarang bisa semangat dan fit itu luar biasa. Bunda, ini Nasya mau tanya nih, salah satu aja ya Bunda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Set ya. Di sini aja. Bunda-bunda, ini kan sudah hari yang ke-25 nih. Sudah persiapan hampers belum? Dibagi-bagikan gitu? Belum. Oh ya sudah, terlihat dari wajahnya. Ya sudah Bunda, begitu. Nanti insya Allah kalau dekat-dekat mungkin ya kasih hampers gitu, jajan-jajanan yang menarik gitu ya Bunda ya. Terus amplop-amplop tukar uang baru begitu? Belum juga. Oh kalau belum ya sudah Bunda. Tepuk tangannya mana? Tidak perlu bersedih Bunda. Siapa tahu habis ini pulang di Ramadan ceria nanti dapat rezeki nomplok arisan. Arisan 20 juta. Amin ya Allah. Tepuk tangannya mana dulu? Baiklah. Yang kedua kalinya ini bunda-bunda yang fresh seperti buah apel. Cibi-cibi, kenyal-kenyal, oh fresh banget nih mukanya. Baiklah, Nasya akan perkenalkan di sini dari Majelis Taklimah. Nah ini Bunda. Kami dari
Miftahul Jannah Magersari Permai Sidoarjo. Cantik, solihah, luar biasa. Amin. Masya Allah. Tahu aja nih Bunda, sebelahnya Nasa. Cantik, soleha. Alhamdulillah, terima kasih Bunda. Baiklah, sama-sama. Baiklah, Bunda, ini Nasya mau tanya nih Bunda nih ya. Jangan kaget Bunda, di sini. Oh, di kamera Bunda kelihatan keluarganya. Loh, Bunda kemana ini cantik ya? Harus semel gini. Langsung disorot kameramen yang ganteng. Bunda, di sini mungkin ini kan ada planning nih. Nah, mau planning kemana Bunda? Ini kan lebarannya, mau kemana dulu? Luar kota dulu atau mau di rumah dulu? Ke Australia lagi. Ke Australia? Insya Allah. Insya Allah mau ke Jakarta. Mudiknya ke Lebaran di Jakarta. Oh, Masya Allah, Lebaran mudiknya di Jakarta. Oke, Masya Allah. Di sana saudaranya banyak atau? Semua kebanyakan kumpul di Jakarta, ponakan, kakak, adik semua di Jakarta. Jadi kita yang mudik ke sana. Oh, berarti lo gue N. Oke, baiklah. Hati-hati ya Bunda ya kalau mudik ya Bunda ya. Mudah-mudahan sampai di tempat dengan sesuai selamat dan sesuai apa yang diinginkan, bisa bertemu dengan keluarga besar. Amin ya rabbal alamin. Tepuk tangannya mana dulu Bunda? Ya, baiklah. Inasya menuju ke puncak, Masya Allah, putih-putih bersinar. Sudah siap Bunda memperkenalkan dirinya. Oke, baiklah. Dari Majelis Taklim mana ini Bunda? Kami dari Al Yasmin. Ikhlas, Bahagia, barokah, alhamdulillah. Al Yasmin Jaya mendapat ridhonya, menggapai ridhonya. Al Yasmin, Ikhlas, bahagia, barokah, alhamdulillah. Masya Allah. Bunda, gak ngerekrut member baru nih Bunda. Al Yasmin, ikhlas, bahagia, barokah, alhamdulillah. Bunda Cita udah pantas belum Bunda jadi membernya Al Yasmin? Oke, siap. Tepuk tangannya mana dulu buat Al Yasmin, luar biasa. Bunda di sini nggak usah ditanya karena Al Yasmin luar biasa semuanya di sini. Tepuk tangannya mana lagi dong? Baiklah, Bunda Cita, Nasya sudah memperkenalkan semua dari Majelis Taklim yang cantik-cantik. Semoga Bunda Cita. Baik, boleh tepuk tangan untuk Nasya dong ya. Nasya itu khas banget. Kalau misalkan mempersilahkan jamaah itu mesti begitu saja, nggak bisa nirukan. Dari mana Bunda? Iya, dan itu hanya bisa dilakukan oleh Nasya. Baik, terima kasih Bunda-bunda yang sudah hadir di studio Jawa Pos TV. Nanti kita akan membahas tentang iktikaf sebagai wujud kontemplasi akhir Ramadan, dan kita bisa menemukan ketenangan diri, mewujudkan keheningan, sehingga kita bisa lebih bahagia, lebih tenang menghadapi tantangan hidup. Siap Bunda? Siap. Baik, untuk itu kita akan mempersilahkan beliau yang selalu setia bersama Ramadan Ceria. Beliau Al-Mukarram Bapak Dr. Haji Muhammad Hasan Ubaidillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibni Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd.
di 10 akhir Ramadan ini kita bisa menyaksikan bersama fenomena masyarakat yang berbondong-bondong ke masjid untuk melakukan i'tikaf. Tapi sudahkah kita pahami apa esensi dari i'tikaf tersebut sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dalam berbagai macam riwayat termasuk hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu fil ashril awakhir min Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melaksanakan i'tikaf di 10 akhir bulan Ramadan. Apa yang dilakukan ketika Rasulullah i'tikaf? Tidak lain dan tidak bukan adalah sebagai sarana bertakarrub kepada Allah dengan memperbanyak ibadah, memperbanyak sholat-sholat malam, memperbanyak zikir, dan tentunya sarana untuk berkontemplasi, bermuhasabah, merenungkan terkait dengan perjalanan kehidupan yang telah kita lalui bersama. Akan tetapi fenomena yang saat ini terjadi, apakah sudah sama sebagaimana yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW? Karena terkadang kita ke masjid tujuannya i'tikaf, akan tetapi kita tidak tahu apa yang kemudian harus kita lakukan di masjid tersebut. Terkadang banyak di antara kita ketika melakukan i'tikaf kemudian berbincang-bincang dengan temannya. Terkadang juga main HP. Terkadang juga kita ngomong sendiri. Ini tentu hal-hal yang harus dihindari ketika kita melakukan i'tikaf. Apa itu i'tikaf dan seperti apa yang harusnya kita lakukan ketika i'tikaf, tentu akan kita kaji lebih lanjut dalam segmen berikutnya. Bapak Ustaz, alhamdulillah ya, kita selalu mendapatkan pencerahan dari beliau Ustadz Hasan Ubaidillah dan tentang bagaimana i'tikaf dan lain-lain, kemudian fadilahnya apa, kemudian pahalanya bagaimana, kapan kita bisa waktu yang tepat untuk beriktikaf, nanti akan kita bahas pada segmen berikutnya. Tetap bersama saya Cita Helmi dalam program spesial Jawa Post TV Ramadan Ceria, berkah, berkah, berkah. Berbagai peristiwa disajikan dalam sebuah berita. Berbagai informasi disajikan sesuai fakta. Selama bulan Ramadan, Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia atau BPOM RI gencar memeriksa kandungan makanan untuk berbuka puasa atau takjil di 462 lokasi di seluruh Indonesia. Dikemas dalam program Update Petang setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat di Jawa Post TV. Mari kita nonton bersama Ramadan ceria, berkah berkah berkah, Ramadan ceria, berkah berkah berkah. Terima kasih untuk tetap setia bersama saya Cita dan juga Nasya Akila dalam program spesial persembahan Jawa Post TV Ramadan Ceria, berkah berkah berkah. Insya Allah hari ini tuh saya semangat banget Nasya. Kenapa, melihat Bunda? bunda-bunda itu pakai sesuatu yang menunjukkan kesejukan, Gitu. semangat, Betul. dan juga ketenangan. Kekompakannya. Luar biasa.
Dan juga Ustadz hari ini tuh terlihat tenang sekali. Mungkin karena setelah menjelaskan tentang iktikaf ya. Betul. Dan kita ingin lebih tahu banyak ini. Iktikaf itu sebenarnya apa dan bagaimana hukumnya Ustadz? Baik, iktikaf itu dari akar kata iktakafa ya'takifu iktikafan, yang memiliki arti berdiam diri di suatu tempat. Maka kemudian para ulama mengatakan secara terminologi, iktikaf itu berdiam diri di masjid dalam waktu tertentu. Di dalam kitab Fathul Mu'in, Asy-Syaikh Zainuddin Al-Malibari itu mengatakan bahwa aqallul iktikaf fauqa tuma'nina, fauqa biqadri tuma'nina. Jadi lebih lama dari tumakninah fi shalah di dalam sholat. Itu aqallul i'tikaf. Paling sedikitnya i'tikaf seperti itu. Sehingga ada syarat dan tentu rukun dari i'tikaf tersebut. Akan tetapi yang perlu dipahami bahwa i'tikaf itu harus di masjid. Tidak boleh di mall. Nah, itu benar. Atau di rumah. Enggak boleh. Harus di masjid. Baik, kemudian waktu yang paling tepat untuk kita melaksanakan iktikaf kapan, Ustadz? Nah, ini yang terkadang kita salah mempersepsi, ya. Iktikaf itu dilakukan malam saja, tidak. Jadi iktikaf itu dilakukan lailan wa naharon. Itu boleh malam, juga boleh siang, asalkan tempatnya di masjid. Kemudian kita niatkan nawaitul iktikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Itu kalau iktikaf kita iktikaf sunnah. Tapi kalau dinazarkan maka menjadi wajib iktikaf itu kalau dinazarkan. Kalau iktikaf biasa itu sunnah muakkadah. Boleh siang, boleh malam. Akan tetapi ya waktu yang paling utama, yang paling afdol sebagaimana yang dituntunkan oleh Rasulullah itu 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Akan tetapi banyak riwayat-riwayat yang juga menjelaskan bahwa Rasulullah itu iktikaf fil ashril awsat fi Ramadan. Jadi iktikafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil ashril awsat fi Ramadan. Jadi pada 10 pertengahan Ramadan itu ada riwayat Rasulullah juga sudah melakukan iktikaf. Akan tetapi ya paling afdol fil asril awakhir min Ramadan, pada 10 akhir Ramadan. Tepatnya waktunya kapan? Menjelang subuh itu, menjelang apa namanya ya kalau kita itu sepertiga malam. Sepertiga malam kita itu tepat untuk melaksanakan iktikaf atau waktu-waktu iktikaf yang sering kita gunakan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Karena situasi keheningan malam itu membantu kita untuk ya konsentrasinya itu, untuk kontemplasinya itu lebih khusyuk ya, lebih menjiwai dan lebih syahdulah ketika kita asyik berkomunikasi dengan Allah, dengan zikir-zikir, itu dengan penuh suasana kesyahduan. Itu ada sesuatu yang lain di dalam hati kita. Kita merasakan benar kehadiran Allah di dalam diri kita. Kita merasakan benar bahwa kita itu bercengkerama, asyik masyuk dengan pencipta. Begitu, itu yang kadang-kadang pengalaman spiritual yang sering diceritakan oleh para arifin ketika melakukan i'tikaf. Ya baik. Kemudian i'tikaf yang dilakukan oleh Rasul dan juga para sahabat itu yang seperti apa, Ustadz? Iktikaf yang dilakukan, yang dicontohkan Rasul, ini ada 2 riwayat. Riwayat pertama itu dari riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fil ashril awakhir min Ramadan. Jadi Rasulullah itu iktikaf pada 10 akhir Ramadan dan kemudian diikuti oleh istri-istri beliau dan juga oleh sahabat-sahabat beliau. Di dalam riwayat lanjutan tersebut itu istri-istri Allah itu menaruh tirai yang menghalangi pandangan. Artinya tirai itu digunakan secara khusus agar kita tidak kelihatan gitu orang lain. Itu juga dilakukan oleh para sahabat.
termasuk istri Rasulullah. Sehingga memang iktikaf itu sangat privasi ya. Jadi butuh kesendirian, butuh kesyahduan. Sehingga hanya kita dengan Allah itu mungkin ya sarana kontemplasi yang bisa menunjang kita untuk bisa khusyuk, untuk kita bisa langsung tembus kepada Allah begitu. Iya. Itu ada riwayat seperti itu. Di masjid-masjid kota itu sering juga kita menyaksikan seperti itu. Dan itu ada riwayatnya, dan riwayatnya itu riwayat yang mutawatir, riwayat yang masyhur. Kemudian ada riwayat juga dari Ubay bin Ka'ab. Redaksinya hampir sama. Ya, karena Rasulullah ya'takifu fil asri min ausati Ramadan. Jadi di tengah-tengah bulan suci Ramadan Rasulullah sudah melakukan iktikaf dan juga diikuti oleh para sahabat. Sehingga iktikaf itu tidak spesial di 10 akhir Ramadan, tapi juga di pertengahan Ramadan. Dan dalam riwayat lanjutan dari hadis tersebut mengatakan di Syawal pun Rasulullah juga masih melakukan iktikaf. Iya, baik. Jadi tidak hanya Ramadan iktikaf. Gimana Bunda? Siap untuk iktikaf? Insya Allah. Kalau iktikaf nggak usah bawa ini ya Bunda. Aduh, kalau bawa ini lebih banyak iktikaf bareng HP jangan. Ini kelihatannya si Toe tak jawab bales si WA-ne bapak arek-arek. Marangono koncone, mari ngono sahabate besti-bestine akhirnya. Jadi gak khusyuk ya. Untuk waktunya Ustadz, berapa lama Ustadz? Tidak ditentukan. Waktunya bisa 1 hari, tapi tadi saya sebutkan bahwa di dalam berbagai macam kajian para ulama, termasuk pendapat dari Asy-Syaikh Zainuddin Al-Malibari, ya, di dalam kitab Fathul Mu'in katakan aqallul i'tikaf fauqa qadri tuma'nina fis shalah. Itu redaksinya. Jadi paling sedikitnya iktikaf itu adalah di atas ketika kita tumaknina dalam melakukan sholat. Di atas tumaknina itu adalah berhenti sebentar, tenang itu ya, ketika kita melakukan sholat. Artinya ya tidak butuh waktu lama sebenarnya ya. Kalau kita tumakninanya misalkan ruku ya, Allahu Akbar subhanarabbiyal azim 3 kali, lebih dari itu sudah bisa terbilang iktikaf. Terbilang iktikaf kalau di itu. Bunda-bunda iktikaf pirang-pirang jam. Ada yang berjam-jam kalau iktikaf Bunda. Dalam pikiran kita selama ini mungkin iktikaf itu 1 jam gitu ya. Ternyata tidak. Jadi bisa saja dilakukan hanya 10 menit ya Ustadz kalau melihat keterangan ini tadi. Baiklah, nanti kita akan ngobrol lagi, kita akan sharing lagi bersama dengan Ustadz. Kita membahas tentang iktikaf dan tata cara, kemudian bagaimana kita melakukannya supaya lebih afdal setelah beberapa jeda iklan. Berikut ini tetap bersama saya Cita dan juga Nasya dalam program spesial Jawa Pos TV Ramadan Ceria, berkah, berkah, berkah. Berbagai peristiwa disajikan dalam sebuah berita. Berbagai informasi disajikan sesuai fakta. Selama bulan Ramadan, Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia atau BPOM RI gencar memeriksa kandungan makanan untuk berbuka puasa atau takjil di 462 lokasi di seluruh Indonesia. Dikemas dalam program Update Petang setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Bersama Ramadan ceria, berkah berkah berkah. Ramadan ceria, berkah berkah berkah. Masih bersama saya Cita dan saya Nasya dalam program spesial Jawa Pos TV Ramadan Ceria, berkah berkah berkah. Ustadz, kita mau tanya Ustadz. Iya, Bunda. Kemudian, kalau memang iktikaf ini bisa dikatakan sebagai wujud kontemplasi. Kontemplasi yang seperti apa yang kita lakukan pada saat kita beriktikaf? Nah, sebelum saya menjelaskan terkait dengan kontemplasi seperti apa, jenengan harus tahu syarat, rukunnya,
iktikaf, kemudian hal yang membatalkan, sehingga kita paham kita makna kontemplasi yang dimaksud. Iya, Ustaz. Ya, jadi iktikaf itu mempunyai syarat. Pertama adalah mereka harus muslim ya. Ya, dalam dirinya sudah ada asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Harus Islam. Yang kedua berakal. Kalau tidak berakal tidak bisa kontemplasi. Ya, tidak bisa merenungkan diri, berakal. Dan nomor 3, ini juga tidak boleh lupakan suci dari hadas. Ya, walaupun ada ulama mengatakan suci dari hadas besar saja. Ya, jadi kalau dia itu batal wudunya, maka dia bisa melanjutkan iktikaf. Jadi suci dari hadas besar saja. Ada yang ulama mengatakan juga dari hadas kecil, tapi kita lebih enak ya, lebih nyaman ketika kita suci dari hadas besar maupun juga hadas kecil. Kemudian rukunnya apa? Yang pasti itu adalah niat. Niat kita untuk iktikaf ini wajib. Ya, karena apa? Karena kalau kita tidak ada niat, tidak ada pahala iktikaf di sana. Bagaimana niatnya iktikaf? Nawaitu an iktakafah. Ini yang lumrah, ya. Lillahi ta'ala. Ya. Jadi saya niat iktikaf karena Allah Ta'ala. Ada yang mengatakan niatnya nawaitul iktikaf lillahi ta'ala, sunnatan lillahi ta'ala. Ada yang mengatakan seperti itu. Jadi pertama niat. Yang kedua adalah berdiam diri di masjid. Ya, wajib ya. Jadi nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Nawaitu an i'tikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Kemudian apa yang membatalkan iktikaf itu? Pertama, ya, tidak boleh di masjid ketika iktikaf itu menyentuh istrinya atau berhubungan badan, enggak boleh. Bisa digerebek sampean. Karena di Al-Qur'an dijelaskan ini, Bunda. Dijelaskan ini. Ya, wala tubashiruhunna, ya, wala tubashiruhunna. Kemudian janganlah kamu menyentuh istrimu sedangkan kamu di masjid. Wa taqifuna fil masajid. Wa antum akifuna fil masajid. Jadi wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Janganlah kamu menyentuh istrimu sedangkan kamu sedang melakukan iktikaf di masjid. Jadi yang membatalkan iktikaf ketika sampai di masjid berdua dengan istrinya, tahu-tahu kemudian pengen tahu fadilahnya, langsung fadilahnya iktikaf gitu. Jadi bergaul dengan istrinya itu nggak boleh. Kemudian yang kedua, meninggalkan masjid ya tanpa hajat yang jelas. Ya, tanpa hajat yang jelas itu batal iktikafnya. Jadi itu yang perlu dipahami. Kontemplasi seperti apa, perenungan apa yang harus dilakukan. Para arifin itu mengajarkan kepada kita, para sufiyun itu, bahwa kita tuh harus bermuhasabah diri. Renungkan terkait dengan siapa kita, ya, untuk apa kita hidup, kemudian kemana kita kembali, kemudian perjalanan kita selama hidup ini seperti apa, ditimbang-timbang antara kebaikan yang kita lakukan dengan keburukan yang sudah kita kerjakan. Kemudian dosa-dosa yang ada dalam diri kita, apakah sebanding dengan istighfar yang kita lakukan. Lah di situ loh kemudian kita merenungkan, ketika kita merenung untuk apa sih kita hidup dan tujuannya kemana, maka ini akan kita temui ya, bahwa kita hidup itu tujuannya untuk ibadah dan kita akan kembali kepada Allah. Bagaimana kita kembali kepada Allah dengan jiwa yang tenang, dengan jiwa yang bersih, dan nanti di hadapan Allah kita mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita perbuat. Itu adalah hal-hal yang menjadi kontemplasi yang harus kita renungkan ketika kita iktikaf. Maka di situ kemudian memperbanyak mohon ampun kepada Allah, itu menjadi hal-hal yang utama yang harus kita lakukan. Itu kontemplasi seperti itu yang dilakukan oleh para arifin ya, dan juga dicontohkan oleh Rasulullah. Iya, baik Ustaz. Soal iktikaf ini apa keutamaan dari iktikaf itu sendiri, Ustaz? Iktikaf ini adalah perbuatan sunnah atau ibadah sunnah yang utama. Karena di samping itu dilakukan di bulan suci Ramadan kalau saat ini ya, iktikaf itu sebagai sarana kita, sebagai seorang hamba, berkomunikasi dengan Tuhannya. Walaupun keutamaannya banyak. Keutamaannya adalah kita bisa sadar diri siapa kita. Sadar diri untuk apa kita hidup. Sadar diri kemana kita akan pergi setelah kita tidak lagi di dunia. Itu adalah keutamaan. Sehingga ketika kita sadar diri, ada kesadaran dalam diri kita kalau kita itu hidup itu tujuannya untuk ibadah. Kita hidup tidak selamanya. Kita hidup itu nanti akan dipertanggungjawabkan amal perbuatan kita. Maka kita akan lebih
bijak, lebih arif, dan lebih baik dalam melakukan berbagai macam aktivitas kehidupan. Itu kesadaran itu yang kemudian paling utama yang timbul ketika kita melakukan iktikaf. Baik, luar biasa ya. Jadi kita ini pada saat melakukan iktikaf ini kita akan menemukan kesadaran diri, Ustaz ya. Jadi karena kebanyakan dari kita ini tapi sadar diri kok Ustaz. Cuma sadar dirinya iya, tapi kadang-kadang kurang sadar posisi dan kurang sadar rai. Tapi mudah-mudahan ya kalau kita beriktikaf ini kita bisa lebih memahami, lebih mengenal diri sendiri. Saya pernah mendengar siapa yang mengenal dirinya mengenal Tuhannya. Iya, itu hadis qudsi itu. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa mengetahui dirinya sendirinya, maka dia mengenal Tuhannya. Iya. Kenapa kemudian kita kurang mengenal Tuhan kita? Karena kita sendiri kurang mengenali diri kita sendiri. Kita belajar mengenal diri kita sendiri supaya kita lebih bisa mengenal Tuhan kita. Oke? Setuju Bunda? Setuju. Baik, terima kasih. Nanti akan kita lanjutkan pada segmen berikutnya, tentu dengan pertanyaan yang lebih mendalam tentang iktikaf ini. Tetap bersama saya Cita Dan saya Nasya. dalam program spesial Jawa Pos TV Ramadan Ceria. Berkah, berkah, berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan adalah bulan penuh kebahagiaan. Semoga kita diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dan meningkatkan ibadah. Marhaban ya Ramadan, selamat menjalankan ibadah puasa. Mari kita tonton bersama Ramadan ceria, berkah, berkah, berkah. Ramadan ceria, berkah, berkah, berkah. Ramadan ceria, berkah, berkah, berkah. Baik, Ustadz, mau tanya nih, misalkan kita sudah berniat baik nih ya. Kita sudah berniat mau iktikaf ke masjid. Lah kok moro-moro keturun? Mari ngono lama juga. Bangun-bangun sudah terlalu lama di masjidnya. Apakah kita sudah mendapatkan pahala atau gimana Ustaz? Tadi itu sudah kami jelaskan terkait dengan syarat dan rukun iktikaf. Setelah diniatkan kita iktikaf, kemudian apa yang kita lakukan di masjid? Apa langsung diam, duduk, kemudian tidur begitu? Ya kan berdiam diri. Ya. Berdiam diri di masjid itu tidak kemudian diam saja begini, enggak. Umi-umi. Iya, berdiam diri di masjid setelah kita niat ya, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid. Kalau misalkan niatnya dalam bahasa Indonesia boleh enggak? Boleh. Oh, boleh. Niat ingsun iktikaf. Nanti jangan-jangan ngafalin niatnya saja bertahun-tahun. Ramadannya selantai. Enggak boleh, Indonesia boleh. Boleh. Saya niat iktikaf di masjid ini karena Allah Ta'ala gitu ya. Boleh, Indonesia, Jawa, Madura, monggo ya. Setelah kita niatkan, apa kemudian kita langsung duduk bersila, kemudian tertidur begini? Tidak sengaja tertidur. Ya, tidak. Jenengan harus memperbanyak sholat-sholat sunnah. Entah itu pertama sholat tahiyatul masjid dulu, baru kemudian kita lakukan sholat hajat. Kemudian kita sholat taubat, sholat tasbih, sholat, terus ya sholat sunnah kita perbanyak. Ya, setelah itu perbanyak zikir minta ampun kepada Allah. Disitulah sambil kita merenung. Di dalam perenungan-renungan itu kemudian ketika kita saking asyiknya sampai kita itu tertidur, ya itu sudah nikmat dari Allah sampean bisa tertidur itu. Apakah jenengan mendapatkan pahala? Pahala iya, insya Allah. Allah akan memberikan pahala karena niat panjenengan itu sudah. Jadi Allah memberikan pahala ketika panjenengan niat dan melakukan iktikaf itu sudah mendapatkan pahala.
Jadi ketika di waktu tidur itu ada bersamaan dengan malam Lailatul Qadar, bagaimana? Nah, ini yang disampaikan oleh Imam Abil Hasan Az-Zazili, yang memang beliau itu seorang sufi besar, ya pendiri tarekat Zaziliyah, itu mengatakan bahwa saya sejak usia balik tidak pernah satu malam pun di bulan suci Ramadan itu terlewatkan malam Lailatul Qadar dari pandanganku. Kalau kemudian dari pandanganku, artinya orang yang beriktikaf dan mendapatkan anugerah kemuliaan Ramadan itu terjaga posisinya. Bukan dalam kondisi tidur. Karena itu pengalaman spiritual. Pengalaman spiritual itu ya diberikan oleh Allah, dianugerahkan oleh Allah kepada hamba-hamba yang terpilih. Ketika kita tidur, kita gak ngerti apa-apa, tidak merasakan apa-apa juga. Ya, maka tentunya jangan sampai ya kita itu tidur ketika iktikaf. Kalau kemudian tertidur, tidak apa-apa, itu sudah merupakan nikmat dari Allah. Ya. Dengan bisa tidur itu. Karena gini loh Ustadz, kita itu kalau lagi nggak ngapa-ngapain, itu melek ombo, sampai nggak bisa tidur. Tapi begitu baca Al-Quran, baru a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, shadaqallahul azim. Kenapa ya Ustadz, kalau kita melakukan kebaikan-kebaikan itu kita terus ngantuk? Kemudian kita mau sholat, baru niat, baru sholat, ini terus mau ngantuk Ustaz. Ya itu godaannya orang beribadah. Tapi kan itu nikmat dari Allah Ustaz. Ya disyukuri berarti. Harus disyukuri. Jadi bunda-bunda kalau nggak bisa tidur, insomnia gitu misalkan, ngaji bunda. Kalau nggak bisa tidur, ngaji sampai khatam, 30 juz. Kan luar biasa itu. Nggak bisa tidurnya. Ya, memang ya, dalam sebuah riwayat dikatakan ya, Rufi al-Qalam an salasin. Jadi Allah itu mengangkat atau mengampuni setiap kesalahan itu pada kondisi 3 orang. 3 perkara, 3 kondisi. Pertama, an-naim hatta istaiqadha. Dia itu orang yang tidur sampai dia terjaga. Maka orang tidur itu tidak ada hukum baginya, tidak ada hukum yang terbebani kepada dirinya. Maka ketika dia tertidur itu sudah bebas dari apapun itu. Ya. Bebas dari hutang? Bebas ya enggak. Ya, waktu tidur iya, waktu tidur. Waktu tidur iya, tapi begitu bangun. Ingat lagi, ya. Kemudian al-janin atau orang yang gila. Gila terbebas dari hukum. Kemudian an-nisyan, orang yang lupa. Termasuk orang yang gila itu berarti hutang-hutangnya bebas ya Ustaz? Bebas karena dia sudah tidak ada kitab di sana. Iya Pak Bunda, gendeng barengan. Tidak ada kitab hukum bagi orang gila maupun orang yang lupa. Maka dalam konteks iktikaf, apabila panjenengan itu tidak sengaja tertidur atau tidak sengaja gila, insya Allah niat awal untuk kita iktikaf akan diberikan pahala oleh Allah kepada kita. Amin. Dan tidur itu memang dinilai ibadah. Akan tetapi untuk mendapatkan anugerah kemuliaan Lailatul Qadar, ini tunggu dulu. Karena riwayat para arifin termasuk tadi yang disampaikan oleh Al-Imam Abil Hasan Az-Zazili maupun Al-Imam Al-Ghazali, itu dalam keadaan terjaga. Dia itu bisa merasakan sensasi keberadaan Lailatul Qadar. Karena terpana oleh situasi saat itu. Jadi kalau digambarkan dalam situasi kebatinan oleh Abil Hasan Az-Zazili, itu tidak terlukiskan karena memang pengalaman spiritual. Kalau kita baca karyanya Ibnu Arabi dalam kitab Futuhat Al-Makkiyah, ketersingkapan itu memang itu lebih banyak pada bahasa simbol. Bahasa simbol bagaimana mendapatkan pencerahan ketika dianugerahi Lailatul Qadar. Contohnya Ustaz. Contohnya? Ya simbol cahaya yang kemudian datang kepada dirinya sehingga dia terpesona oleh cahaya itu. Lah, ini kita tidak bisa memahami seperti apa nikmatnya mendapatkan pencerahan dan mendapatkan anugerah sebagaimana yang dialami beliau. Tidak bisa dikatakan ya Ustaz. Tidak bisa digambarkan. Tidak bisa digambarkan. Hanya bisa dirasakan. Lah, gitu. Begitu juga ketika kita itu melukiskan terkait dengan keberadaan surga. Bagaimana kenikmatannya. Karena apa? Wala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Tidak pernah kita dengar, tidak pernah kita lihat dan tidak pernah terbersit seperti apa kenikmatan surga. Begitulah ketika para arifin mendapatkan anugerah Lailatul Qadar. Sungguh kenikmatan yang luar biasa. Jadi sepertinya ada kaitannya nih ya
antara malam Lailatul Qadar dengan iktikaf, Ustaz. Erat kaitannya karena memang itu sebaiknya dilakukan di akhir-akhir Ramadan. Iya. Baik. Nasa ada pertanyaan? Ya, ada ini. Mengenai iktikaf sendiri, yang membatalkan iktikaf itu apa aja, Ustaz? Yang membatalkan iktikaf itu ketika jenengan iktikaf sama istrinya kemudian bergaul dengan suaminya. Suamimu maksudnya. Kamu suami apa istri sih? Istri. Iya. Itu diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jangan kamu itu menggauli istrimu sedangkan posisimu sedang iktikaf di masjid. Itu batal. Ya gak boleh itu. Ya. Digerebek juga kan di masjid. Kemudian jenengan itu keluar dari masjid. Itu sudah membatalkan iktikaf karena iktikaf itu harus di dalam masjid kecuali ada hajat tertentu. Kalau misalkan di dalam masjid kemudian kita kepingin pipis, memperkuat iman dan takwa, memperbanyak ibadah, serta mempererat silaturahmi dengan semua. Ramadan Mubarak, selamat berbuka puasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Memperkuat iman dan takwa, memperbanyak ibadah, serta mempererat silaturahmi dengan semua. Ramadan Mubarak, selamat berbuka puasa. Nah, hajat tertentu itu. Oh, termasuk hajat tertentu. Jadi boleh ya. Boleh. Selama Kemudian masih melanjutkan istiqalah. Selama masih berurusan dengan itikaf, itu kita kepingin batal wudhu lagi gitu. Jadi keluar tuh dalam arti mungkin ngambil wudhu atau hajat tertentu. Baik, nanti akan kita lanjutkan setelah beberapa jeda iklan berikut ini. Tetap bersama saya Cita dalam program spesial Jawa Pos TV Ramadan Ceria. Berkah, berkah, berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan adalah bulan penuh kebahagiaan. Semoga kita diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dan meningkatkan ibadah. Marhaban ya Ramadan, selamat menjalankan ibadah puasa. Ramadan telah tiba, saatnya berpuasa. Di bulan yang suci, sambut dengan hati yang bersih. Ramadan telah tiba, bulan yang mulia. Berbanyaklah ibadah, mengkaji ilmu agama. Mari kita tonton bersama Ramadan ceria. Berkah, berkah, berkah. Mari kita tonton bersama Ramadan ceria. Berkah, berkah, berkah. Ramadan ceria. Berkah, berkah, berkah. Ramadan ceria. Berkah, berkah, berkah. Oke, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung perjumpaan. Ini artinya Ustadz, kita akan memberikan kesempatan bagi audien untuk bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunda Lili Oktavianti dari Majelis Taklim Nurjana Krian. Izin bertanya Pak Ustadz, apakah kalau kita melakukan puasa full di akhir bulan Ramadan 10 hari penuh, itu menjamin kita mendapatkan malam Lailatul Qadar? Seperti itu pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ini kayaknya saya cukup yang menjawab bisa Ustadz. 10 Monggo. hari terakhir, apakah menjamin kita mendapatkan Lailatul Qadar? Enggak. Sudah, jawabannya enggak. Keterangan lebih lanjut Ustadz yang akan menjelaskan. Jadi kalau puasanya cuma 10 hari terakhir saja maksudnya. Enggak, 10 hari terakhir itu puasa penuh.
Full 30 hari. Full 30 hari puasanya. Terus kemudian 10 hari terakhir ya puasa. Itu dia puasa. Nah ini, ya memang kewajiban puasa itu kan selama 1 bulan ya. Sumu li ru'yatil hilali wa aftiru li ru'yatil hilali. Puasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah kalian karena melihat hilal. Akan tetapi kalau panjenengan itu ingin mendapatkan Lailatul Qadar, mendapatkan anugerah malam kemuliaan itu tidak semudah itu. Harus memang benar-benar dipersiapkan sejak awal. Orang-orang yang memiliki kejernihan hati, orang-orang yang memiliki keikhlasan dan kualitas istimewa dalam ibadahnya, itulah yang dianugerahi oleh Allah nanti ke malam kemuliaan itu. Belum tentu itu kita bisa merasakan sensasi itu. Tapi ya, kebanyakan kita harus tetap berharap. Harus kita, walaupun kita tidak merasakan misalkan, tapi kita harus selalu berusaha dan optimis kita akan mendapatkan anugerah malam kemuliaan yang namanya malam Lailatul Qadar. Memang tidak ada yang tahu ya siapa yang akan mendapatkan anugerah kemuliaan malam Lailatul Qadar itu. Tidak ada yang tahu. Akan tetapi sebagian orang yang dianugerahi kepekaan spiritual itu bisa merasakan keberadaan dan kedatangan malam Lailatul Qadar. Belum tentu kita yang begini-begini ketika kita iktikaf, kemudian kita pada saat itu pas ya malam Lailatul Qadar misalkan, kita merasa itu belum tentu. Ya, kecuali orang-orang diberikan keistimewaan secara khusus oleh Allah yang bisa merasakan keberadaan malam Lailatul Qadar. Jadi sedikit saya luruskan Ustadz, tadi pertanyaannya itu bukan berpuasa. Iya. Apakah kalau ketika kita sudah beribadah full 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan itu menjamin, benar ya Bunda? Menjamin kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Tapi jawabannya sama kok. Jawabannya beribadah full itu maksudnya ibadah siang malam gitu. Ya pokoknya sekalian kalau pola. Ini penting sekali. Maksudnya mungkin menggenjot gaspol. Iya. Itu Ustaz, di 10 hari terakhir ibadahnya kenceng. Inilah yang kemudian iktikaf itu dalam rangka memburu Lailatul Qadar itu. Jadi redaksi hadis Rasulullah jelas taharru itu berjaga. Ya, berjagalah fil ashril awakhir dalam 10 akhir min Ramadan, ya, dari Ramadan. Ada redaksi yang mengatakan taharru fil witri. Ya, berjagalah kalian pada malam yang ganjil fi ashril awakhir di dalam 10 akhir min Ramadan pada bulan Ramadan. Bentuk taharru itu adalah iktikaf. Iltamisu fi ashril awakhir. Berpeganglah. Itu bahasa. Berpeganglah, ayo pegang itu. Jangan sampai lepas. Jadi malam-malam ganjil ya, berjaga, jangan sampai kemudian kita tidur. Namanya orang berjaga. Itu tidak tidur, tidak sampai terlewat. Lah maka kalau kemudian ono sing nyelempe kelewatan, ya bejone awak. Ada juga yang tapi memang harus diusahakan sih Ustaz. Memang harus diusahakan. Nggak bisa kita nggak ngapa-ngapain, tidak berusaha mengejarnya begitu. Ya, sebenarnya ketika kita melakukan itikaf itu, kalau bahasa kasare, kita itu berburu malam Lailatul Qadar. Itu bahasa kasare. Betul. Tapi kan tidak mungkin kayak hewan buruan aja Lailatul Qadar itu. Lailatul Qadar itu malam yang istimewa, yang lebih mulia dari 1000 bulan. Maka kita harus berjaga. Mungkin ya siapa tahu, mudah-mudahan Allah menganugerahkan malam kemuliaan itu ketika kita sedang beribadah kepada Allah. Ya, baik, terima kasih Ustadz. Ke pertanyaan berikutnya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Bunda Ima, nama lengkap Soima. Dari Majelis Taklim Al Yasmin. Izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana hukumnya ketika ada orang yang menggebu-gebu atau mati-matian mengejar Lailatul Qadar, bahkan beliau juga berlama-lama beriktikaf, akan tetapi ketika siang harinya beliau pembawaannya lemas, ngantuk, bahkan kerja pun kurang semangat. Bahkan juga ada yang tidak masuk kerja Pak Ustadz. Nah ini mohon pencerahannya Pak Ustadz. Sebelumnya
Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya cukup mewakili kita semua ya. Akhirnya untuk ibu-ibu wis kumbahan, selikowan, kemeleler, omai gak karu-karuan, tapi mengejar Lailatul Qadar. Gimana Ustaz? Ya, memang ibadah ya itu harus dilakukan pertama dengan ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Harus diniatkan dengan ikhlas. Ketika kita menggebu-gebu mengejar sesuatu, maka memang i'mal lidunyaka ka'annaka ta'isyu abada. Tapi justru sebaliknya, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghoda. Bukan menggebu-gebunya yang kemudian kita yang dinilai. Yang dinilai itu adalah keikhlasan, kesungguhan niatnya, dan kekhusyuan kita di dalam memperoleh itu. Maka Bunda, ketika panjenengan punya semangat ya, punya semangat. Namanya semangat itu harus punya semangat untuk mengejar Lailatul Qadar, untuk memburu malam Lailatul Qadar. Semangat itu berupa motivasi yang harus terus dipelihara, karena siapa tahu karena niat panjenengan yang menggebu-gebu itu bersamaan dengan rahmat Allah. Akan tetapi kok kemudian siangnya sampean ngantuk sehingga sampean itu kemudian tidak masuk kerja. Lah itu perlu diseimbangkan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat panjenengan. Tidak harus kemudian panjenengan itu memforsil diri kemudian melalaikan kewajiban yang lain. Memang harus seimbang ya, harus seimbang. Maka walatan sanasibaka minat dunia itu, jangan lupakan kehidupan duniamu itu juga harus seimbang dengan kehidupan akhirat. Wabtaghi fima atakallah darul akhirah. Seyuknya kita itu berharap untuk apa? Untuk kehidupan yang lebih baik di akhirat. Tapi apa? Walatan sanasibaka minat dunia. Janganlah kemudian kita melalaikan kehidupan dunia kita, karena ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah tempat bercocok tanam yang nanti akan kita petik buahnya di akhirat. Maka ya, iktikaf yang kita lakukan harus seimbang dengan kemampuan kondisi kita, dan jangan sampai kemudian satu didapatkan yang lain ditinggalkan. Maka harus berjalan dengan seimbang. Mudah-mudahan dengan kita punya semangat ya mengejar Lailatul Qadar, mendapatkan anugerah malam Lailatul Qadar, kita juga semangat keesokan harinya untuk meraih ya mimpi-mimpi dan tujuan kita di dalam memberikan nafkah kepada keluarga kita. Sayang sekali kita harus segera berpisah karena waktunya sudah habis. Gak apa-apa ya, kita insya Allah besok akan bertemu lagi. Bunda-bunda luar biasa. Terima kasih yang sudah berdandan mulai habis duhur tadi. Mudah-mudahan sehat terus, bahagia terus, tambah sugih, tambah waras. Amin ya Allah. Baik, saya Cita Helmi dan saya Nasya Akila undur diri. Mudah-mudahan kita dipertemukan kembali esok dalam keadaan yang jauh lebih baik, jauh lebih berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan ceria, berkah, berkah, berkah.